Ya baik, terima kasih Afi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Baik Bu, kalau kita lihat perkembangan terakhir ini menjelang eksekusi hukuman mati duo Bali Nine warga Australia begitu. Kalau kita lihat ada beberapa pendekatan begitu yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia untuk menawar tentang hal ini begitu, kalau saya pakai bahasanya menawar. Terakhir, pertukaran tahanan, pertukaran narapidana. Saat itu kronologinya seperti apa sih Bu, lebih tepatnya ketika Menteri Luar Negeri Australia menelpon Anda? Jadi saya menerima pesan bahwa Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang merupakan teman dekat saya ingin melakukan pembicaraan telepon dengan saya itu pada tanggal 3 Maret. Pada saat itu saya sedang berada di New Zealand, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri New Zealand. Akhirnya kita menyepakati untuk melakukan pembicaraan per telepon pada tanggal 3 Maret pada pukul 22.00 waktu New Zealand, beberapa jam menjelang kepulangan saya menuju Jakarta. Dalam pembicaraan per telepon tersebut, Menlu Bishop antara lain menyampaikan usulan agar dapat dilakukan pertukaran tahanan. Jadi duo Bali dipertukarkan dengan 3 WNI kita yang sedang menjalani masa hukuman di Australia. Saya sampaikan bahwa tidak ada legal basis di Indonesia yang memungkinkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, Julie Bishop mengatakan, oke, saya tahu tidak ada legal basisnya, tetapi apakah bisa permintaan ini disampaikan kepada Presiden? Saya sampaikan, oke, saya akan sampaikan kepada Presiden. Oleh karena itu, setelah telepon selesai dilakukan, saya langsung melaporkan hal ini kepada Presiden. Dan dari laporan saya kepada Presiden, Presiden mengatakan bahwa jawaban atau posisi yang saya sampaikan sudah benar. Dan oleh karena itu pesan dari Julie Bishop sudah saya sampaikan kepada Presiden, dan saya kira kemarin di Bogor, Presiden juga sudah menyampaikan statement yang intinya sama dengan posisi yang saya sampaikan pada saat saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Menlu Bishop. Saat itu ketika Anda menanyakan kepada Presiden Joko Widodo di saat atau di hari yang sama ketika selesai melakukan percakapan dengan Julie Bishop per telepon itu? Persis setelah langsung setelah percakapan per telepon dengan Menlu Australia selesai, saya langsung melaporkan hal ini kepada Presiden. Apa reaksi pertama Presiden mendengar tawaran pertukaran narapidana yang seperti diketahui dan juga dijelaskan oleh Ibu Retno tadi tidak ada dasar hukumnya begitu? Apa reaksi pertama Presiden apa mendengar ini? Presiden mendengarkan laporan saya dan sama seperti yang saya sampaikan bahwa Presiden mengatakan tidak ada dasar hukumnya bagi kita untuk dapat memenuhi permintaan mereka. Dan beliau mengatakan bahwa apa posisi yang sudah disampaikan oleh Menlu sudah benar. Semakin hari, kehidupan dirasa semakin berat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol membuat persaingan menjadi semakin ketat. Mereka terus berjuang untuk mengais rezeki dari pagi hingga larut malam. Banyak di antara mereka yang terkadang mengabaikan masalah kesehatan. Kesehatan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi mereka. Karena kesibukannya, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsi dan dikelilingi oleh hal-hal yang akan mempengaruhi kesehatan mereka, seperti polusi air dan udara, kuman, virus dan bakteri, pestisida dan hormon suntikan, pengawet makanan, perasa buatan atau penyedap rasa, serta pewarna buatan yang banyak kita temukan dalam makanan yang kita makan setiap hari. Ditambah dengan stres yang tinggi dan kurang istirahat, semua itu akan menyebabkan adanya penumpukan toksin pada tubuh kita.
yang tanpa mereka sadari pula akan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah kesehatan dan penyakit, seperti kegemukan, gangguan jantung, diabetes, tumor usus, kanker paru-paru, kanker kulit, dan lain sebagainya. Kalau sudah begini, apa yang mereka lakukan? Minum obat, sedot lemak, terapi mesin, pergi ke rumah sakit, atau alternatif untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Tapi ada satu risiko yang harus ditanggung, yaitu mahalnya biaya dan efek samping yang tidak dikehendaki. Untuk mencapai kondisi tubuh sehat yang prima, kini ada sebuah solusi cerdas, yaitu detoksifikasi. Detoksifikasi adalah pembersihan atau proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. Semua perlu pembersihan. Apakah itu mobil, rumah, kebun, apalagi tubuh manusia. Dan ini adalah beberapa di antara mereka yang perlu menjalani program detox. Saat ini, banyak sekali yang menawarkan program detox. Tapi jangan pernah coba sebelum Anda mengetahui lebih lanjut tentang Smart Detox. Sebuah pola detox modern yang akan menjadi lifestyle bagi siapa saja yang menginginkan tubuh senantiasa sehat dan penampilan yang prima. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Smart Detox ini, mari kita ikuti penjelasan selengkapnya berikut ini. Ya, baik, terima kasih Afi, dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Baik Bu, kalau kita lihat perkembangan terakhir ini menjelang eksekusi hukuman mati duo Bali 9 warga Australia begitu. Kalau kita lihat ada beberapa pendekatan begitu yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia untuk menawar tentang hal ini begitu, kalau saya pakai bahasanya menawar. Terakhir, pertukaran tahanan, pertukaran narapidana. Saat itu kronologinya seperti apa sih Bu, lebih tepatnya ketika Menteri Luar Negeri Australia menelpon Anda? Jadi saya menerima pesan bahwa Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang merupakan teman dekat saya ingin melakukan pembicaraan telepon dengan saya itu pada tanggal 3 Maret. Pada saat itu saya sedang berada di New Zealand, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri New Zealand. Akhirnya kita menyepakati untuk melakukan pembicaraan per telepon pada tanggal 3 Maret pada pukul 22.00 waktu New Zealand, beberapa jam menjelang kepulangan saya menuju Jakarta. Dalam pembicaraan per telepon tersebut, Menlu Bishop antara lain menyampaikan usulan agar dapat dilakukan pertukaran tahanan. Jadi duo Bali dipertukarkan dengan 3 WNI kita yang sedang menjalani masa hukuman di Australia. Saya sampaikan bahwa tidak ada legal basis di Indonesia yang memungkinkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, Julie Bishop mengatakan, oke, saya tahu tidak ada legal basisnya, tetapi apakah bisa permintaan ini disampaikan kepada Presiden? Saya sampaikan, oke, saya akan sampaikan kepada Presiden. Oleh karena itu, setelah telepon selesai dilakukan, saya langsung melaporkan hal ini kepada Presiden. Dan dari laporan saya kepada Presiden, Presiden mengatakan bahwa jawaban atau posisi yang saya sampaikan sudah
benar. Dan oleh karena itu pesan dari Julie Bishop saya sampaikan kepada Presiden, dan saya kira kemarin di Bogor Presiden juga sudah menyampaikan statement yang intinya sama dengan posisi yang saya sampaikan pada saat saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Menlu Bishop. Saat itu ketika Anda menanyakan kepada Presiden Joko Widodo di saat atau di hari yang sama ketika selesai melakukan percakapan dengan Julie Bishop per telepon itu? Persis setelah langsung setelah percakapan per telepon dengan Menlu Australia selesai, saya langsung melaporkan hal ini kepada Presiden. Apa reaksi pertama Presiden mendengar tawaran pertukaran narapidana yang seperti diketahui dan juga dijelaskan oleh Ibu Retno tadi tidak ada dasar hukumnya begitu? Apa reaksi pertama Presiden mendengar ini? Presiden mendengarkan laporan saya dan sama seperti yang saya sampaikan bahwa Presiden mengatakan tidak ada dasar hukumnya bagi kita untuk dapat memenuhi permintaan mereka. Dan beliau mengatakan bahwa apa posisi yang sudah disampaikan oleh Menlu sudah benar.